Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayubi Fatan dengan NIM M0403241050. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah basis data, yaitu memaparkan tentang roadmap karir dan juga pembelajaran untuk salah satu profesi di bidang data, yaitu seorang data analis. Oke, selanjutnya, apa itu data analis? Nah, simpelnya data analis itu adalah seperti penerjemah data yang dimana pada zaman sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data analis untuk mengelola sebuah data yang data mentah. Tugas dari seorang analis data analis ini adalah untuk mengambil data mentah tersebut, lalu menganalisanya dan juga menyajikan data tersebut dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh klien, misalnya dalam bentuk grafik ataupun dashboard. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu klien-klien seperti manajer ataupun direktur di perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan juga fakta, bukan hanya perkiraan kira-kira ataupun perasaan. Oke, lanjut untuk tanggung jawab seorang data analis, yaitu singkatnya tanggung jawabnya itu ada empat, yaitu mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data, ataupun juga memvisualisasikan data. Nah, lanjut untuk selanjutnya itu ada roadmap seorang data analis. Hal-hal apa saja yang harus dipelajari agar mencapai atau bisa dibilang mencapai seorang data analis yang cukup baik. Yang pertama ada kita bisa mempelajari yang namanya fondasi utama, yaitu fondasi utamanya itu bisa dibilang sudah familiar, yaitu adalah Microsoft Excel. Di Microsoft Excel ini kita bisa menginput data, lalu ada yang namanya pivot table dan juga VLOOKUP. Dan juga kita jangan lupakan salah satu prinsip dasar dari statistika deskriptif seperti mean ataupun rata-rata, median, dan juga modus. Lalu untuk tahap yang kedua ada yang namanya SQL, keterampilan SQL, yaitu Structured Query Language. Nah, SQL ini adalah bahasa untuk kita bisa mengelola ataupun istilah katanya ngobrol bareng dengan database. Dan juga ada perintah-perintah simpel seperti select untuk mengambil data, join untuk menggabungkan sebuah table, dan juga ada group by untuk mengelompokkan data. Lalu yang selanjutnya ini di nomor tiga ini kita harus mempelajari yang namanya visualisasi data. Setelah kita paham dengan apa itu SQL, kita perlu menampilkan data tersebut dalam visualisasi yang menarik. Biasanya tools-tools yang dipakai ini contohnya seperti Power BI ataupun juga Table EU, di mana kita akan mempelajari cara membuat dashboard yang interaktif. Oke, selanjutnya tahap 4 yaitu ataupun tahap lanjut kita bisa mempelajari program seperti bahasa Python, dan di mana di bahasa tersebut terdapat library yang bernama Pandas ataupun Matplotlib, yang di mana library tersebut dikhususkan untuk mengolah data yang bisa dibilang cukup kompleks. Oke, selanjutnya refleksi. Untuk refleksi dan juga rencana yang saya ingin ambil, kalau dari saya pribadi, saya sudah berada di tahap memiliki fondasi kuat karena di mata kuliah basis data kita sudah diajari cara-cara mengquery dari MySQL, query-query yang cukup simpel. Dan untuk selanjutnya, yang pasti saya harus mempelajari query-query yang bisa dibilang cukup advance di bidang data analis, dan juga dari poin ketiga seperti mempelajari proses data, dan juga selanjutnya saya harus mempelajari kalau sudah memiliki data yang cukup kompleks, saya harus mempelajari bahasa Python dan juga library-nya, yaitu Pandas juga Matplotlib. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.